Saya tidak takut pada pasukan singa yang dipimpin domba. Saya takut akan pasukan domba yang dipimpin singa. Mari kita bersikap seperti itu agar semua orang ingin menjadi teman dan takut menjadi musuh. Di umurnya yang masih 20 tahun, ia sudah menjabat sebagai seorang raja dari kerajaan Makedonia. Ia sukses menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia dengan menyebarnya kebudayaan Yunani. Kebudayaan tersebut menyebar karena dia berhasil menaklukkan wilayah kerajaan semenandung Balkan, Mesir, hingga wilayah yang sekarang ini menjadi negara Pakistan. Gelar agung pada Alexander adalah bukti kehebatannya dalam menghancurkan kekaisaran Persia, yang konon tidak akan pernah jatuh. Akhirnya, ia diakui sebagai raja dari segala raja. Ia mendapati gelar agung dengan tidak begitu saja. Dia memperoleh gelar itu dengan tangannya sendiri. Bahkan saking hebatnya dia sampai dirumorkan bahwa dia lahir dari dewa Zeus, yang membuat dirinya disebut manusia setengah dewa. Kepimpinannya dalam operasi militer membuat dirinya tidak pernah terkalahkan sepanjang masa kehidupannya. Selama 13 tahun, Alexander telah mendirikan lebih dari 30 kota di Asia Kecil, Persia, dan Makedonia. Nah, bagaimanakah Alexander menginspirasikan keberanian dan kesetiaannya dalam memimpin pasukannya? Ayo kita coba bahas dengan tuntas. Dari sudut pandang kepemimpinan, tidak ada orang yang bisa menandingi jiwa kepemimpinan Alexander. Saat pasukan Alexander berperang dan musuhnya kalah, ia bisa bermurah hati untuk mengajak mereka bergabung dengan pasukannya dalam menaklukkan kota-kota berikutnya. Ia juga bukan raja yang hanya duduk manis dan mengamati perang yang dia buat. Ia malahan ikut berperang sebagai seorang jenderal. Jenderal yang memimpin dengan memberi contoh, yaitu memimpin dari barisan yang paling depan. Ini menandakan bahwa dia memiliki ambisi yang besar, yaitu ambisi untuk menjadikan dunia berada dalam genggamannya. Kepemimpinan Alexander tidak hanya fokus pada kemenangan militer semata, tetapi ia juga menegakkan keadilan pada wilayah-wilayah yang dikuasainya. Ia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan budaya dan kepercayaan yang ada, sehingga dapat terciptalah keharmonisan di masyarakat. Selain itu, Alexander the Great sangat mumpuni dalam merencanakan dan mengeksekusi strategi. Hal inilah yang menjadikan landasannya untuk mengkampanyekan operasi militernya. Di salah satu pertempurannya, yaitu pertempuran Gaugamela, meskipun ia kalah jumlah dengan pasukan Darius, yaitu 40.000 banding 100.000, pasukan Alexander muncul sebagai pemenang. Nah, kelebihan yang dia manfaatin adalah penggunaan strategi yang tepat dan telah dipikir secara matang. Ini adalah kemenangan yang dia perjuangkan untuk menaklukkan ibu kota Persia. Dengan penggunaan strategi yang matang, kita bisa atau bahkan memenangkan pertarungan yang mungkin kita kurang dalam aspek-aspek tertentu, seperti jumlah prajurit atau ruang yang menguntungkan kita. Strategi adalah cara kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan kecil untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Terima kasih.